Shalom, devosi Imamat pasal 8. Tuhan akan menabiskan Harun dan keturunannya menjadi imam bagi bangsa Israel. Lewat Nabi Musa, Tuhan memerintahkan untuk mengadakan upacara untuk menabiskan Harun dan keturunannya menjadi imam bagi bangsa Israel. Ada pakaian, ada korban binatang, dan aneka hal lainnya yang sudah dipersiapkan. Segenap umat pun dipanggil untuk menyaksikan penabisan itu. Musa mengoleskan darah pada pakaian, telinga, jempol, dan jempol kaki semua sebelah kanan. Setelah ritual panjang selesai, Harun diwajibkan tetap berada di depan pintu perkemahan. Ia beserta anak-anaknya harus berdiam di situ selama 7 hari. Dan perintah terakhir bagi mereka sangat serius. Mereka harus melayani Tuhan. Jika tidak, konsekuensinya adalah kematian. Dalam pasal yang ke-8 ayat 35 dikatakan, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikian diperintahkan kepadaku. Tanggung jawab dan resiko seorang imam ternyata begitu serius, ya. Ia berdiri di garda terdepan untuk menjaga kekudusan sebuah bangsa. Ia sepertinya berperan sebagai penghubung antara dunia manusia dan kekudusan dari Tuhan Allah yang disembah. Jika mereka lalai, ganjarannya adalah sangat berat, yakni kematian. Siapakah imam pada zaman sekarang? Apakah garis keturunan Lewi masih berlaku sebagai standar imam di zaman sekarang? Apakah jabatan ini sekarang hanya dipegang oleh rohaniawan seperti pendeta? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 dikatakan bahwa orang percaya kitalah imamat yang rajani. Kita dalam hal ini adalah persekutuan orang-orang kudus atau gereja Tuhan sebagai tebusan Kristus. Artinya kitalah imam bagi dunia. Kita harus menjalankan tugas dan kewajiban seorang imam di tengah dunia ini. Dan orang percaya, orang Kristen dibebani tanggung jawab sebesar ini untuk dapat dilaksanakan. Kita mesti membawa dunia yang penuh dengan dosa ini untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus seperti tugas imam. Mayoritas kita sebagai orang percaya seringkali melupakan akan tugas kewajiban yang sesungguhnya mulia tetapi berat. Tetapi kita meyakini bahwa walaupun itu terasa berat, tapi ketika kita mau melakukannya untuk Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena memang kita dipilih, ditebus, bahkan diberi jaminan keselamatan untuk melaksanakan tugas kewajiban menjadi imam bagi dunia, membawa mereka yang berdosa masuk ke dalam kekudusan Allah, mendapatkan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tekanan hidup seringkali membuat kita lupa akan peran kita sebagai imam. Jangan kita melupakan peran dan tugas kita. Alih-alih memberikan teladan tentang kekudusan, mungkin kita malah lupa untuk hidup kudus. Entah sadar atau tidak, kita mungkin sudah kian serupa dengan dunia. Kita tenggelam dengan rutinitas dan hilang ingatan tentang tugas dan peran kita sebagai imam. Jangan lupakan, tetapi sadarlah bahwa kita dipercaya Tuhan untuk menjadi imam, membawa orang-orang berdosa untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendapatkan berkat melalui Yesus Kristus. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya mengingatkan kita dan memperlengkapi kita untuk menjadi imam bagi dunia, agar melalui apa yang kita lakukan sebagai peran imam menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.